Episode kali ini banyak banget fight scene tanpa berubah dari para Gojuger. Bisa dibilang sebagian besar pertarungan di episode kali ini para Gojuger hanya menggunakan human form mereka, ciri khas Pak Sakamoto. Jadi mari kita bahas number one Sentai Gojuger episode 25. Setelah kekalahan Pak Bando dari Dokoncho Nowan di episode sebelumnya, Nowan keberanian ini kemudian langsung mengubah satu sekolah menjadikan sekolah ini sebagai penjara dan daerah kekuasaannya. Dengan kekalahan Pak Bando dan Iki di episode sebelumnya, memaksa para Gojuger harus mundur sementara di awal pertarungan di episode ini. Disinilah terungkap kalau Dokonjo Nowan ini ternyata merasuki tubuh anak dari Pak Bando. Jadi aku merasa ada kesamaan pola cerita yang mirip dengan episodenya Gaya dan Luna di episode 11 dan episode 12 yang sama-sama ditulis oleh Pak Tatsuto Higuchi, yang juga sama-sama didirect oleh Pak Koichi Sakamoto, di mana para Gojuger dan Universe Warrior akan menghadapi satu Nowan dulu yang ternyata Nowan tersebut berkaitan dengan Nowan lainnya, yang terungkap di akhir episode kalau Nowan tersebut merasuki orang tersayang dari Universe Warrior yang ada di episode itu. Seperti di episode 11 dan episode 12, Oni Nowan merasuki Luna, kekasih dari Gaya si Gaoren, dan di sini Dokonjo Nowan merasuki Mitsuki Bando, anak dari Pak Bando, Universe Warrior Lupin Red. Tapi bedanya episode kali ini juga berfokus ke Iki, Universe Warrior Patoren Ichigo, dan aku juga suka Nowan di dua episode ini yang mulai memiliki kehendak sendiri, bahkan terlihat mereka bertindak lebih terstruktur, di mana terungkap kalau Dokonjo Nowan ini dan Nowan yang dimuncul di episode kemarin menjadikan sekolah ini sebagai bahan percobaan untuk mencari cara mengendalikan kehendak manusia. Dan bisa dibilang mereka berhasil. Bahkan Nowan ini memiliki keinginan untuk menguasai dunia dan mengkhianati Ratu Tegajun, ratu mereka, ratu para Braidan. Dan di sini juga terungkap kalau selama ini para Nowan yang muncul di bumi ada semacam komunikasi dengan para Braidan, jadi masih diawasi oleh para Braidan. Dan komunikasi Nowan kali ini terputus hingga Kuon dan Mr. dan Mrs. Cake harus datang ke sekolah ini juga. Ditambah Nowan kali ini juga punya kehendak sendiri, bukan sekedar ingin menjadi pilot dalam pernikahan Ratu Tegajun, atau bukan sekedar untuk bermain-main menjadi si nomor satu. Bagusnya Nowan kali ini memiliki tujuan sendiri dan cara sendiri. Meski pada episode kali ini masih ada perlombaan untuk mengalahkan Nowan ini, meski para Gojuger harus menghadapi tantangan dari para Sentai pendahulunya yang disummon oleh Kuon. Ditambah OP-nya Nowan kali ini bisa membuat para Gojuger tidak bisa berubah dalam pertandingan kali ini, jadi mereka harus menghadapi tantangan dari para Sentai sebelumnya tanpa berubah ke wujud Gojuger mereka, cuma menggunakan human form mereka. Dan sistem perlombaannya adalah sistem gugur antar para Gojuger, di mana siapapun yang tidak kuat atau tidak bisa bertahan pada perlombaan akan gugur. Seperti Subino yang gugur pada perlombaan menarik ban yang dilakukan oleh Bunren. Kemudian Dewa Kumade dan kakek Joji juga gugur pada perlombaan menahan badai api dari Hurricane Red. Hingga pada pertandingan terakhir, 3 peserta yang tersisa yaitu Tono, Rikuo, dan Ryuji harus menghadapi 10 Sentai sekaligus yang dipimpin oleh Tyranno Ranger, dan mereka harus melawan 10 Sentai ini dengan wujud manusia mereka tanpa bisa berubah. Menjadi part yang aku suka pada episode kali ini karena kita dimanjakan dengan scene pertarungan para aktor dari Gojuger tanpa mereka berubah menjadi Sentai mereka. Dan memang itu ciri khasnya Pak Sakamoto, tapi pada episode kali ini lebih dimaksimalkan lagi, di mana kurang lebih 70% fight scene pada episode ini para cast tidak berubah, bahkan sampai cast tamu juga tidak berubah. Mereka bertarung menggunakan bentuk manusia mereka atau human form mereka. Seperti di awal episode kita diperlihatkan pertarungan dari anak Pak Bando yang sebelum dirasuki oleh Nowan. Jadi meskipun ini cuma cast tamu, anak Pak Bando juga ikut bertarung. Bahkan Pak Bando juga ikut bertarung, ya tentu saja karena dia sweet actor juga. Dan kita tahu pemeran dari Pak Bando ini adalah sebagian besar Kamen Rider Hera-Heisei yang kita tonton dulu. Jadi untuk koreografi fight scene seperti ini sudah pastinya dia handal, apalagi tanpa kostum. Jadi dia bisa leluasa bergerak dan melihat dalam koreografi pertarungan ini. Tidak hanya sekali di pertarungan episode ini, Pak Bando juga sempat berduel langsung dengan Dokonjo Nowan yang juga dia bertarung tanpa berubah.
Kemudian pada pertandingan, Tono, Rikuo, dan Ryuji juga keren melawan 10 Sentai tanpa mereka berubah, meski kita tahu mereka menggunakan stuntman untuk fight scene yang ekstrim. Karena kalau benar-benar kalian perhatikan, berasa beda gerakan saat Tono dan yang lainnya saat wajah mereka disorot dengan saat wajah mereka nggak diperlihatkan. Lebih ekstrim gerakan saat wajah mereka nggak diperlihatkan, tapi itu berasa kalau kalian benar-benar memperhatikan saja setelah menonton beberapa kali. Kalau kalian cuma menonton sekali, masih berasa keren kok, nggak begitu berasa perbedaannya. Kemudian episode ini juga berfokus pada karakter Iki atau Patoren Ichigo yang menganggap dirinya sebagai pecundang dan menyesali perbuatannya yang bisa dikendalikan oleh No One di episode sebelumnya. Hingga kini dia mendapatkan semangat untuk bertarung berkat kata-kata dari Tono. Hingga dia juga ikut melawan 10 Sentai sekaligus bersama Tono. Yang juga dia ikut bertarung hanya dengan human formnya saja, bahkan mereka bisa melawan 10 Red Sentai sekaligus. Jadi menurut kalian, apakah 10 Sentai ini juga ada referensi dari episode Forever Red dari Power Rangers Wild Force yang juga menunjukkan 10 Ranger merah dan sama-sama disutradarai oleh Pak Koichi Sakamoto? Bagaimana menurut kalian? Cuman di sini 10 Sentai yang muncul di sini adalah Sentai hasil summon dan bisa dibilang mereka adalah villain yang kalah di episode kali ini. Barulah setelah perlombaan ini selesai, kita ditunjukkan dengan menu utama, yaitu pertarungan Patoren Ichigo bersama dengan Lupin Red. Dan yang menarik, kalau Iki atau Patoren Ichigo, pose berubahnya sengaja dibuat seperti saat dia menjadi Ultraman sebelumnya. Sedangkan pose berubah dari Lupin Red dibuat seperti pose Kamen Rider yang sudah pernah diperankan oleh Pak Takaiwa. Mulai dari pose Kamen Rider Kabuto, kemudian diikuti dengan pose Kamen Rider Ryuki, lalu diikuti dengan pose Kamen Rider Wizard, kemudian pose Kamen Rider Decade juga, kemudian setelah berubah ditutup dengan pose Kamen Rider Den-O. Lalu sebelum pertarungan, dia juga menggunakan pose dari Kamen Rider Vice yang diikuti dengan pose dari Kamen Rider Double. Nah, melihat semua ini, apakah masih ada yang kecewa dengan Pak Takaiwa ini yang menjadi Lupin Red? Karena di video sebelumnya ada yang berkomentar kecewa kalau bapak-bapak tua yang menjadi Lupin Red. Aku sih nggak masalah karena bapak tua ini adalah Kamen Rider yang ku tonton dari kecil. Bahkan buat yang belum tahu, Pak Takaiwa ini adalah orang yang berperan sebagai Sogo tua atau Omazio di timeline masa depan. Nah, balik lagi ke pertarungan di episode kali ini, sudah pasti kita ditunjukkan dengan pertarungan keren ala Pak Sakamoto yang kembali menunjukkan para Gojuger bertarung sambil melakukan pose perubahan mereka, proses perubahan mereka, dan sekali lagi semua karakter disorot satu persatu. Kemudian Tono juga kembali menggunakan Wild Goju Warp-nya dan Gojuger lainnya juga tidak mau kalah. Mereka juga menggunakan Centering Universe Warrior yang mereka miliki. Benar-benar semuanya ditunjukkan tiap karakternya, seperti Sumino yang menggunakan Go Onger, kakek Joji yang menggunakan Centering Kira Major, Rikuo dan Ryuji melawan Kuon juga menggunakan Centering yang dekat dengan mereka, yaitu Ryuji menggunakan Centering K-Ranger dan Rikuo menggunakan Gao Ranger yang bisa dengan mudah mengalahkan Kuon, bahkan sampai Centering Kuon berhasil direbut oleh Kumade, dan cincin yang berhasil direbut oleh Kumade adalah Tyranno Ranger, Boon Red, dan Hurricane Red yang muncul sebelumnya. Dan dengan semua ring biru yang dimiliki oleh Kumade, dia juga bisa memanggil Tegasword, dan entah bagaimana teorinya, dengan 5 Sentai ring biru, dia bisa memanggil 4 robot dari Sentai sebelumnya, dan kali ini dia memanggil 4 robot dari ring Tokyuger, hingga Tegasword memiliki tangan dari Tokyo. Tapi sayangnya, entah aku lupa atau memang tidak ditunjukkan bagaimana Kumade bisa mendapatkan ring Tokyuger ini. Dan dengan form ini, kombinasi dari Tegasword ini, Kumade bisa dengan mudah mengalahkan Mr. dan Mrs. Cake. Lalu, pertarungan utama di episode kali ini memperlihatkan Orca Buster sekali lagi memberikan power up pada Lupin Red dan Patoren Ichigo, yang bisa mengubah mereka ke bentuk super form mereka, meski belum bisa mengalahkan No One di episode kali ini. Hingga kemudian Iki Harewatari menunjukkan keberaniannya dengan berkorban menahan No One ini, dan Tono yang akan menembak No One ini dengan finisher Orca Buster Nova. Dan dengan kekuatan dari Sentai Ring-nya yang bisa mengeluarkan perisai, Iki masih bisa selamat pada pertarungan kali ini. Dan pertarungan kali ini ditutup dengan Lupin Red yang mencuri Tegasword emas milik Tono untuk membebaskan anaknya, yang berarti Tegasword Silver nggak bisa membebaskan orang yang terjebak di dalam No One.
Satu lagi episode yang bagus dari Ghost User meski nggak begitu berpengaruh ke cerita utama, di mana nasib Otto juga masih belum jelas karena masih belum dibahas, apalagi Sentai Ring Kosong yang dipegang oleh Rei-san. Dan minggu depan sepertinya masih belum masuk ke cerita utama karena minggu depan para Ghost User akan mendatangi kantor Toei. Nah, menurut kalian bagaimana episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika kalian suka pada pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Dosatsu.